بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد أيها الطلاب رحمني ورحمكم الله، في هذا اليوم سندرس إن شاء الله الحديث الثالث. وماذا سنتعلم؟ المراد بالطمأنينة في الصلاة، وحكم الطمأنينة في الصلاة، تنوع وسائل التعليم، آداب المعلم والمتعلم. تمهيد: نحرص جميعا على تعليم الجاهل وتقويم المخطئ، لكن ينقص كثيرا منا الحكمة في التعليم والرفق بالمتعلم. فلننظر إلى صورة حسنة من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للجاهل. Banyak di antara kita yang mau mengajarkan orang yang tidak tahu, ingin meluruskan kesalahan orang yang tersalah. Akan tetapi banyak kebijaksanaan di dalam mengajarkan sesuatu, lembut, bersikap lemah lembut, itu agak kurang. Maka kita lihat bagaimana pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabatnya. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. قال إذا أقمت الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. ترجمة راوي الحديث: اسمه ونسبه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، يكنى بأبي هريرة، أسلم عام خيبر. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى كل مؤمن ومؤمنة. Ya Allah, berikanlah kecintaan setiap individu mukmin dan mukminah terhadap hambamu ini, yaitu Abu Hurairah dan juga ibunya. Kana idza marrat bihi janazah qala ughdu fa inna raihun wa ruhu fa inna ghadun. ثم قيل فيه قال الذهبي حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا طيبا مباركا فيه لم يلحق في كثرته، بلغ عدد مروياته 5374 حديثا. توفي رضي الله عنه سنة 57 هجرية. معاني المفردات berikut ini makna mufradat. فصلى المقصود بالصلاة هنا تحية المسجد، صلاة تحية المسجد. ارجع أعد صلاتك، ulangi kembali. لأن الصلاة الأولى لا تجزئك، salat yang dilakukan ini tidak cukup baginya. Hatta tatma'in, at-tuma'ninah salat, ruju' a'dha'il jasadi ila istiqrariha, kembalinya setiap anggota tubuh
ya pada posisi yang pas, ya. Kalau dia ruku itu pas keadaan ruku, ketika dia tegak sujud semuanya itu sempurna. Ya, beberapa hukum lissalati syurutun wa arkan. Salat itu memiliki beberapa syarat dan juga rukun, yajibu an na'tiya biha, haruslah dipenuhi hatta tuqbala salatuna, sehingga salat yang dilakukan diterima Allah. At-tuma'ninatu min ahammi arkanis salah. Ya, tuma'nina adalah hal rukun yang paling penting dalam salat, li ta'alluqiha bi jami' arkaniha, karena dia memiliki hubungan yang sangat besar dengan seluruh rukun-rukun yang lain. Ya, malahan datang ya larangan untuk bertergesa-gesa dan tidak ada tuma'ninah dalam salat. Dari Ibnu Mas'ud, dari Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tujzi'u salatun, tidaklah sempurna, tidaklah sah salat, tidak sempurna, tidak cukup salat, la yuqimu fiha ar-rajulu sulbah, seorang yang salat akan tetapi ya punggungnya itu ya ataupun rusuknya itu tidak ia luruskan fir ruku' sujud, ketika ruku' dan juga sujud, ya. Dan inilah yang diamalkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang setelah mereka untuk meluruskan posisi ya rusuk, tulang rusuk belakang ketika ruku' dan sujud. Kemudian yang ketiga, ya motivasi untuk bersegera memberikan ya pengajaran kepada orang yang tidak tahu, ataupun memberikan peringatan kepada orang yang sedang lalai, apalagi ini adalah perkara ibadah. Kemudian juga ini terkesan melihatkan bahwasanya pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat itu adalah sangat dengan cara yang sangat baik. Karena Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan di dalam pengajaran ini Rasulullah SAW bersikap lembut terhadap orang yang tersalah ini, ya, dan juga beliau SAW tidak bertindak keras, dan juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW permasalahan, dan ini adalah hal yang sangat penting sekali. Kemudian yang kelima, ini menunjukkan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat terpuji ya untuk sahabat dan juga umat Islam. Bagaimana kecintaan Rasulullah SAW kepada kita. Kemudian ya harus mengajari orang yang jahil, tidak tahu, dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik. Kemudian juga ya orang ini juga memiliki adab kepada Nabi. Ketika bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengucapkan salam. Kemudian ada sunnah tahiyatul masjid. Kemudian ya ada boleh ya mengulangi salam berkali-kali, walaupun ya jarak waktu antara pertemuan dua orang itu ya sebentar saja, ya. Kemudian ya merasa salah, ya ada merasa salah pada sahabat itu. Baik. Ini ada beberapa latihan dari 5 latihan ini, silakan antum kerjakan ya salah satu dari yang 5 latihan ini, kirim di kolom komentar, ya. Kemudian ini ya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya bainama nahnu fil masjid ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di suatu kesempatan, idz jaa Arabi, ketika itu ada orang Arab Badui yang datang, faqama yabulu fil masjid, ya dia berdiri di pojok masjid dan kencing padanya. Maka sebahagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mah, ya ini adalah ungkapan dan ekspresi kesal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan la tuzrimuh, da'u,
jangan kalian ganggu dia, biarkan saja. Fatarukuhu hatta bal, maka para sahabat membiarkan dia sampai dia akhirnya pipis di sana. Kemudian Rasulullah SAW ya memanggil beliau, dan Rasul katakan kepada orang yang kencing ini, inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul walal qadhar. Ini adalah masjid, tidak pantas, tidak layak adanya ya peristiwa kencing ataupun perbuatan kotor yang lain. Innama hiya li dzikrillah azza wa jalla was shalah wa qiraatil Qur'an. Ya, hanya saja masjid ini difungsikan untuk salat, membaca Al-Qur'an, mengingat Allah. Kemudian diperintahlah oleh Rasulullah SAW seorang sahabat untuk ya menyiram dengan buah ember ya fashannahu alaihi, dan menyiram kencing ini. Dan dalam hadis ini lihat bagaimana kesan adab Rasul SAW yang tidak langsung terpancing emosi, dan beliau menasihati dengan cara yang sangat lembut sekali, dan ini patut untuk ditiru. Dan kita kembali kepada hadis tadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, kemudian ada juga sahabat yang masuk dan ikut kemudian salat dalam rangka salat tahiyatul masjid. Kemudian dia mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi membalas salam tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada beliau, kembalilah lagi, dirikanlah lagi salat, ulangi lagi, sesungguhnya kamu belum melakukan salat. Kemudian dia salat, kemudian datang kepada Nabi, kemudian Rasul katakan seperti itu sebanyak 3 kali. Kemudian sahabat yang tersalah ini bersumpah, demi zat yang engkau diutus olehnya dengan kebenaran risalah yang kau bawa, tidak ada satu pun cara yang bisa aku lakukan kecuali hanya ini, maka berikanlah kepadaku pengajaran. Rasulullah SAW berikan pengajaran, apabila engkau mendirikan salat maka bertakbirlah, kemudian baca sebahagian dari Al-Quran yang mudah bagimu, kemudian rukuk sampai engkau dalam keadaan tumakninah, kemudian engkau kembali dari rukuk sampai dalam keadaan i'tidal, kemudian sujud, kemudian bangkit lagi untuk duduk di antara dua sujud, kemudian sujud dalam kondisi tumakninah, kondisi sempurna semuanya bagian yang 7, kemudian engkau lakukan itu semuanya di dalam salatmu. Ya, inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan ketiga ini, ya, pelajaran al-hadis. Semoga bermanfaat. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.